Di Perang Uhud, strategi jeniusnya hampir menghancurkan umat Islam. Beberapa tahun kemudian, strategi jenius yang sama justru menyelamatkan Islam dari kehancuran dalam perang melawan Romawi dan Persia. Inilah kisah bagaimana musuh paling berbahaya di medan perang berubah menjadi perisai umat, Khalid bin Walid. Yang menarik, Khalid bukan sejak awal berada di pihak Islam. Di Perang Uhud, ia justru menjadi otak manuver pasukan Quraisy yang memukul balik kaum muslimin. Tetapi setelah Allah bukakan hatinya dan ia masuk Islam, semua kecerdasan militer itu berbalik arah. Musuh yang dulu ditakuti di medan perang, kini menjadi perisai bagi Nabi dan kaum muslimin. Sejak saat itu, perjalanan hidup Khalid diwarnai satu pola yang berulang. Pasukan kecil melawan pasukan besar. Medan yang sulit, lawan yang berpengalaman, peluang yang tampak tipis. Namun berkali-kali, hasilnya sama. Kemenangan ada di tangan pasukan yang dipimpin Khalid. Lihat misalnya Perang Mu'tah. 3 panglima muslim gugur satu persatu, sementara di hadapan mereka terbentang pasukan besar Romawi dan sekutu Arab Kristen. Dalam keadaan genting itu, komando berpindah ke tangan Khalid bin Walid. Ia tidak gegabah mengejar kemuliaan pribadi. Dengan cepat, ia susun ulang barisan, memutar posisi sayap, menciptakan ilusi seolah-olah bantuan besar baru saja tiba. Strategi ini membuat musuh ragu, dan dari situ Khalid berhasil menyelamatkan pasukan muslim dari kehancuran total. Sebuah kemenangan dalam bentuk selamatnya umat, bukan hanya banyaknya kepala musuh yang tumbang. Di medan lain, melawan Persia dan Romawi, Khalid menunjukkan hal yang sama, keberanian yang tenang, kecerdasan membaca medan, dan keberanian mengambil risiko yang orang lain tidak berani memikirkannya. Kadang ia memilih memecah pasukan menjadi unit-unit kecil yang sangat mobile. Kadang ia memanfaatkan lembah sempit untuk meniadakan keunggulan jumlah musuh. Kadang ia memaksa musuh bertempur di tempat yang sebenarnya tidak mereka inginkan. Di balik semua itu ada satu fakta yang membuat para sejarawan terdiam. Dalam banyak riwayat, Khalid tercatat memimpin puluhan hingga lebih dari 100 pertempuran dan tidak satu pun yang berakhir dengan kekalahan nyata di tangannya. Karena itu, julukan pedang Allah yang terhunus bukan sekadar pujian, tapi pengakuan atas peran seorang jenderal yang mengubah peta kekuatan dunia hanya dalam beberapa tahun. Namun, kisah Khalid bin Walid bukan hanya tentang deru pedang dan dentuman perang. Di akhir hayatnya, ia wafat bukan di medan tempur, tetapi di atas ranjang. Dalam beberapa riwayat, ia menangis bukan karena takut mati, tetapi karena rindu syahid yang tak sempat ia raih, meski seluruh tubuhnya penuh bekas luka. Dari seorang musuh Islam menjadi pelindung Islam, dari panglima Quraisy menjadi jenderal khilafah, kisah Khalid mengajarkan kita bahwa ketika keberanian, iman, dan kecerdasan bertemu dalam satu diri, sejarah sebuah umat bisa berubah. Dan itulah Khalid bin Walid, jenderal yang tak pernah kalah, pedang Allah yang mengguncang Romawi dan Persia, sekaligus hamba yang di hadapan Tuhannya tetap merasa kecil.